Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Satrio Dwijoyo. Pada materi kali ini kita akan membahas pengenalan ya, sistem database pada mata kuliah basis data. Oke, jaminan atomik ya. DBMS menjamin atomik termasuk jika sistem mengalami crash di tengah-tengah eksekusi suatu transaksi. Nah, ide dasar adalah memelihara log atau histori dari semua tindakan dilakukan oleh DBMS ya, ketika sedang menjalani sekumpulan transaksi. Sebelum perubahan pada suatu basis data ya, log entry yang bersesuaian dipaksa disimpan ke suatu lokasi yang aman ya. Suatu lokasi yang aman. Setelah itu crash terjadi ya, pengaruh-pengaruh dari sejumlah transaksi yang telah dijalankan secara parsial dikembalikan seperti semula menggunakan log entry yang telah disimpan secara aman sebelumnya. Namun jika log entry tidak disimpan sebelumnya, terjadi crash ya, perubahan-perubahan yang terjadi tidak diaplikasikan ke basis data. Tindakan-tindakan yang direkam dalam log di sini ya, log record harus disimpan ke disk sebelumnya. Ya, perubahan dilakukan ya, sebelum perubahan dilakukan. T-write an object ya, nilai lama dan nilai baru ya. TI commit ya, log record mengidentifikasi tindakan ini ya. Setelah itu log record disimpan secara berantai berdasarkan ID transaksi ya, sehingga memudahkan untuk melakukan undo suatu transaksi tertentu ya, misalnya untuk mengatasi deadlock. Log biasanya diduplikasi dan diarsipkan pada media penyimpanan yang stabil. Semua aktivitas yang terkait dengan log ya, termasuk semua aktivitas yang terkait dengan concurrency control seperti log unlock ya, penanganan deadlock dan lain-lain ditangani secara jelas dan transparan oleh DBMS. Komponen apa aja yang dibutuhkan dalam DBMS ya? Yang pertama adalah perangkat keras, hardware ya, komputer, memori, hard disk ya. Setelah itu sistem operasi ya, program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan resource komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Setelah itu basis data menyimpan berbagai objek database ya, struktur tabel, indeks dan lain-lain. DBMS ya, perangkat lunak yang memaintain ya data dalam jumlah besar. Setelah itu pemakai atau user adalah para pemakai database. Ya, aplikasi lainnya ya, semisal pemrograman lain ya dalam DBMS. DBMS merupakan perantara antara user dan database. Ya, cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contohnya SQL, DBase ya, qual dan sebagainya. Bahasa database dibagi menjadi dua bentuk, ya, DDL sama DML. Oke, yang pertama di sini adalah DDL ya. Digunakan dalam membuat tabel baru, indeks ya, mengubah tabel, menentukan struktur tabel dan sebagainya. Hasil dari kompilasi perintah DDL berupa komponen tabel yang disimpan dalam bentuk file khusus atau kamus data. Kamus data merupakan metadata, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Kamus data ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file yang
sesungguhnya diakses. Sedangkan untuk DML ya, digunakan dalam memanipulasi dan mengambil data pada database. Manipulasi data dapat mencakup ya, pemanggilan data yang tersimpan dalam database atau query, penyimpanan dan penambahan data baru ya ke database insert, setelah itu pengubahan data pada database, penghapusan data dari database atau delete. Terdapat dua jenis DML ya. Yang pertama prosedural dan non-prosedural. Prosedural adalah menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan itu. Ya, contohnya bahasa C ya, atau C++ atau PL atau SQL. Sedangkan non-prosedural adalah menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan ya, tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Ya, contohnya SQL. Para pengguna database dapat dibagi menurut ya. Yang pertama pengguna database, setelah itu bekerja di balik database. Pengguna database lebih cenderung menggunakan atau ada keterkaitan penggunaan data. Pengguna database dapat dikelompokkan menjadi 4. Database administrator, ya, database designer, end user, analis sistem, atau programmer aplikasi, ya, atau software engineering. Apa itu database administrator ya, atau DBA? Orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen database, pengaturan hak akses, koordinasi, dan monitoring kebutuhan hardware dan software. Dalam pekerjaan biasanya dibantu oleh staff, ya, database designer ya, atau database design bertanggung jawab dalam identifikasi data yang tersimpan dalam database, menentukan struktur data yang tepat untuk disimpan dalam database. Perlu dikoordinasi akan kebutuhan user database. Apa itu end user database ya? Adalah orang-orang yang bekerjanya ya membutuhkan akses ke database untuk melakukan query, update maupun generate report database. End user dapat dikategorikan ya, casual end user, user tak tetap ya, user yang tidak selalu mengakses database tapi kadang memerlukan informasi tertentu. Setelah itu ada naive atau parametric end user ya, user yang pekerjaannya selalu konstan, query dan update data ya, seperti teller bank ya, pegawai, reservasi dan lain-lainnya. Setelah itu ada sophisticated ya, end user, user yang melengkapi kebutuhan database user ya, seperti engineer, scientist ya, analisis bisnis ya. Setelah itu yang terakhir adalah standalone user ya, user yang memaintenance personal data. Setelah itu di sini ada sistem analis ya dan programmer aplikasi ya. Analis sistem ya, orang yang menentukan kebutuhan sistem end user. Setelah itu aplikasi programmer ya, orang yang kerjanya berhubungan dengan kebutuhan koneksi database. Nah, setelah itu yang terakhir adalah worker behind the scene ya. Orang yang tidak tertarik pada database akan tetapi lebih cenderung pekerjaannya mendevelop tool ya, untuk kebutuhan database.
worker behind the scene ya, dapat dikelompokkan menjadi 3 ya, DBMS System Designer dan Implementer ya, Tool Developer, setelah itu operator dan maintenance personal. Nah, yang pertama di sini adalah DBMS System Designer ya, orang-orang yang merancang dan mengimplementasikan modul-modul dan interface paket software DBMS. X modul atau katalog di sini ya, ada buffering, controlling concurrent ya, handling data recovery dan yang lainnya. Setelah itu tool developer adalah orang-orang yang merancang dan mengimplementasikan tools untuk mendukung software DBMS. Tools untuk meningkatkan performa dari DBMS ya, atau database. Tools untuk memonitoring personal database dan lain-lain. Setelah itu operator dan maintenance personal adalah para personal administrator ya, yang bertanggung jawab akan jalannya operasional database termasuk maintenance. Oke, terima kasih ya, materi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.